Ruben Onsu akhirnya buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian. Pihak Ruben justru menyebut persoalan ini berawal dari utang piutang sekitar 3,5 miliar rupiah, bukan investasi seperti yang selama ini diberitakan. Lalu, apakah kasus ini benar-benar bisa selesai dalam waktu dekat? Sebelum kita masuk ke detailnya, jangan lupa like video ini, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru kasus Ruben Onsu. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin menghindari tanggung jawab. Bahkan, ia disebut ingin persoalan ini segera diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut Minola, hubungan hukum yang menjadi dasar persoalan tersebut sebenarnya bermula dari utang piutang. Ruben disebut meminjam dana kurang lebih 3,5 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya yang saat itu terdampak masalah internal. Yang menarik, Ruben tidak disebut menyangkal adanya hubungan hukum tersebut. Sebaliknya, menurut kuasa hukumnya, Ruben memilih untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan tidak berusaha melarikan diri dari proses hukum. Bahkan, Ruben berharap pembayaran bisa dilakukan secepat mungkin. Minola menyebut Ruben berharap persoalan tersebut dapat selesai dalam waktu yang singkat, bahkan kalau memungkinkan pada pekan ini. Disinilah muncul perkembangan penting berikutnya. Pihak Ruben juga berharap perkara ini dapat berakhir melalui mekanisme restoratif justice atau RJ. Minola optimistis, apabila persoalan pembayaran tersebut benar-benar selesai dan perkara dicabut, maka status tersangka Ruben juga dapat berakhir. Namun, perlu digarisbawahi, ini adalah penjelasan dari pihak Ruben melalui kuasa hukumnya. Sementara itu, versi kepolisian mengenai awal perkara memiliki kronologi yang berbeda. Polisi sebelumnya menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan yang diajukan pada 22 Agustus 2025. Dalam laporan tersebut, pelapor berinisial P dengan korban berinisial DM mengaku mengalami kerugian terkait janji investasi. Menurut keterangan kepolisian, dugaan perkara tersebut bermula ketika RSO disebut menawarkan kerja sama bisnis di bidang jual beli produk kepada korban. Korban kemudian menyerahkan sejumlah modal dengan harapan memperoleh keuntungan. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik menyatakan menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status RSO atau Ruben Onsu dari terlapor menjadi tersangka. Penetapan tersebut dikonfirmasi Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, pada 20 Agustus 2026. Dan ada satu perkembangan yang juga penting untuk diperhatikan. Meskipun Ruben sudah berstatus tersangka, polisi belum melakukan pencekalan melalui pihak imigrasi. Namun, pemeriksaan perdana Ruben sebagai tersangka sudah dijadwalkan pada pekan depan. Artinya, proses hukum kasus ini masih berjalan. Di satu sisi, pihak Ruben menyatakan ingin menyelesaikan persoalan dan membayar kewajibannya. Di sisi lain, kepolisian tetap menjalankan proses penyidikan berdasarkan laporan dan bukti yang telah mereka peroleh. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang bukan hanya mengenai status tersangka Ruben, tetapi juga apakah persoalan tersebut benar-benar bisa diselesaikan melalui pembayaran dan mekanisme restoratif justice seperti yang diharapkan pihaknya. Kita masih harus menunggu perkembangan pemeriksaan dan keputusan selanjutnya dari penyidik. Apa pendapat kalian? Apakah penyelesaian secara kekeluargaan merupakan langkah terbaik dalam kasus ini? Tulis pendapat kalian secara bijak di kolom komentar.